Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasa Rahmanova, Prodi Teknik Sipil angkatan 2020, mahasiswa Universitas Lancang Kuning. Nama panggilan saya biasanya dipanggil Harapan kalau di kampus. Kalau lebih formalnya ya itu biasa teman-teman panggil Ibu Harapan. Tapi kalau mau formal atau panggilan dari teman-teman beda-beda gitu ya. Tapi nama saya biasanya panggil Harapan. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang gempa. Proses terjadinya gempa bumi, terus penyebab terjadinya gempa bumi, dan kenapa sih gempa bumi itu terjadi. Dan justru nanti di akhir video nanti kita akan juga bahas tentang studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia, gempa-gempa aja sih yang pernah terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun gitu. Proses terjadinya gempa terjadi akibat dua lempengan yang berbeda yang saling berlawanan arah, saling bergerak, yang bertemu di satu titik sehingga menghasilkan elemen getaran yang sering disebut dengan gempa. Gempa juga terjadi terbagi atas dua tahap, yaitu gempa utama. Gempa utama ini sering disebut dengan magnitudo. Terus diikuti dengan namanya gempa susulan yang sering disebut dengan aftershock. Selain itu juga gempa juga dipengaruhi oleh jenis tanahnya. Terbagi atas 3 jenis tanah lunak, tanah sedar, dan tanah keras. Dan kita akan bahas kedua jenis tanah ini atau ketiga jenis tanah ini. Satu, tanah lunak. Akibat adanya tanah lunak, gelombang gempa akan mengalami penguatan dalam tanah yang sering disebut dengan amplifikasi. Sedangkan tanah keras akan mengakibatkan pengelemahan gelombang gempa atau disebut dengan deamplikasi. Dua tanah ini akan sangat mempengaruhi gempa itu atau besarnya terjadinya gempa pada satu saat gitu. Jadi pengaruh dalam tanah ini sangat berpengaruh besar terhadap gempa. Oke, kita lanjut lagi ya, dan jangan sampai bosan lah istilahnya bersama saya gitu ya. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa sih kalau terjadi gempa kadang bangunan di atas itu akan roboh. Itu terjadi akibat likuidifikasi. Jadi likuidifikasi ini bisa dikatakan proses melemahnya kekuatan pada tanah. Jadi itu mengakibatkan besarnya pori-pori air atau pori-pori dalam tanah sehingga kekuatan tanah itu akan berkurang. Dan bangunan lapisan-lapisan tanah atau lapisan batuan yang ada di dalam tanah itu akan melemah sehingga bangunan di atasnya akan jatuh atau roboh. Itu kadang-kadang yang mengakibatkan terjadinya kenapa bangunan pada saat terjadi gempa akan mengalami runtuh atau roboh. Dan pondasi pada bangunan kita itu tidak ada kekuatan pendukungnya lagi di tanah. Karena tadi kenapa lapisan tadi kan bergerak, lapisan tektoniknya kan bergerak, terus pori-pori atau pori-pori air dalam tanah akan membesar. Jadi tanah akan jatuh dan kekuatan pada tanah tersebut akan hilang gitu. Jadi ya, pada pembahasan kali ini saya akan mengambil salah satu studi kasus gempa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, letaknya di Kepulauan Nias pada tahun 2005. Salah satu gempa yang pernah terjadi di Indonesia itu di Kepulauan Nias itu masalah gempa 2005, di mana pada saat itu dengan SR gempa yang terjadi itu 8,2 sampai 8,7 skala Richter, dengan bisa dikatakan salah satu gempa terbesar kedua yang terjadi sejak tahun 1964 di atas, dan menewaskan orang kurang lebih 1.000 orang dengan tinggi 30 km di bawah permukaan Samudra Hindia dan 200 km di sebelah barat Sibolga. Getarannya terjadi hingga ke Bangkok, Thailand dan sekitarnya sekitar 1.000 km jauhnya. Jadi dengan skala Richter 8,2 sampai 8,7 itu termasuk salah satu gempa terbesar gitu. Ini diakibatkan oleh geseran lapisan tektonik pada tanah tersebut tadi. Itu mengakibatkan terjadinya gempa yang besar. Bisa kita lihat di bawah video ini salah satu hal-hal yang terjadi atau gambaran-gambaran keadaan pada saat itu. Oke guys, itu saja sih penjelasan dari saya yang bisa saya kutip dari sini.
Semoga pembelajaran atau manfaat dari materi-materi yang sudah saya paparkan menjadi menambah wawasan kita. Jika ada kritik atau saran, lebih bagusnya dikasih pendapat agar bisa membangun lagi, sehingga kita tidak hanya bergerak di sini saja dan pengetahuan kita akan tentang gempa lebih banyak lagi gitu. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.